Oke, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah baik. Kayaknya habis perjalanan jauh nih Bang. Ya, baru muter-muter Depok. Oke, pemirsa di Pojok Depok pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Tidak asing lagi di Depok ya. Beliau adalah pendekar LSM Kota Depok ya. Mungkin tidak asing lagi yaitu Bang Kasno. Ya, terima kasih. Oke. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bang. Iya. Mungkin langsung aja Bang ya, mungkin perkenalkan Abang dari segi motivasi nih Bang, karena Abang terkenalnya dengan LSM. Untuk terjun di LSM itu gimana Bang? Motivasi di awalnya Bang? Iya, awalnya saya terjun ke dunia LSM ini dan perlu saya klarifikasi, saya sebenarnya bukan pendekar ya, hanya aktivis biasa lah, kelas kampung ya. Jadi awal dari saya terjun di dunia aktivis atau LSM ini berangkat ketika saya diberhentikan atau diputus kontrak dari anggota Satpol PP Kota Depok itu di tahun 2008 awal ya. Di 2011 kami mendirikan LSM Kapok, yaitu bersama pertama almarhum Ojak Siombing dan yang kedua adalah almarhum John Morris. Yang ketiganya adalah yang sampai saat ini masih hidup, yaitu saudara Bahtiar Butar-Butar. Dan yang keempatnya adalah saya. Namun di dalam perjalanan, namanya dinamika organisasi, saya pada akhirnya keluar dari LSM Kapok dan saat ini menjadi aktivis biasa. Dan untuk saat ini kami sedang menggeluti di bidang dunia pertanian, yaitu sedang menanam cabai, pisang, dan nanas. Sejak kapan nih Bang aktif di LSM itu Bang? Tadi katanya keluar itu pekerjaan tahun berapa tuh? Baru beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu saya keluar dari LSM dan saya mundurkan diri sebagai ketua LSM Kapok. Berkiprahnya tuh Bang, awalnya tahun berapa tuh? Berkiprahnya tahun 2011, tepatnya tanggal 8 Februari 2011. LSM Kapok itu apa Bang? Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi. Jadi kita mengkritisi segala kebijakan pemerintah kota maupun pemerintah daerah lainnya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut APBD-nya. Karena di dunia aktivis atau LSM ini tidak ada satu undang-undang pun yang melarang pergerakan itu dari wilayah lain ke wilayah yang lainnya seperti itu. Abang selain di Kapok itu LSM, di LSM apa lagi Bang? Tidak ada, hanya satu organisasi itu saja yang memang saya geluti, konsentrasi. Namun ya untuk saat ini kita sudah tidak lagi berorganisasi, tetapi kembali lagi sebagai warga masyarakat biasa. Oke, perjalanannya jauh dari LSM Kapok, berapa tahun Bang? Kira-kira? Dari 2011 berarti mungkin sekitar 14 tahun. Kenapa ada niatan pensiun tuh Bang di LSM itu? Kan nama Abang berkibar di LSM. Iya, itu tadi bahwa di dinamika organisasi itu seperti itu ya. Kadang-kadang memang kalau lagi mood ya mood, kalau lagi tidak ya tidak. Ya hampir sama lah, begitu kita bekerja di kantor juga kan ada dinamikanya, ada yang suka, ada yang tidak, kan seperti itu. Terus mengenai perkembangan LSM di Depok nih Bang, gimana menurut Abang saat ini Bang? Kalau saya melihat perkembangan di dunia LSM di Kota Depok ini cukup bagus ya, itu tinggal tergantung dari manusianya. Jadi gini, perlu saya kisahkan tentang diri saya, bahwa diri seorang Kasno dulu itu belum, artinya tidak terlalu terkenal ya di Kota Depok. Dan pada tahun 2008 sampai 2010 sebelum berdirinya LSM Kapok pun, seorang Kasno menjadi seorang gembel dan gelandangan di Kota Depok. Itu di terminal. Ya, jadi kalau hari gini ini mungkin ini sekitar pukul 5. Jadi saya itu jual aqua. Lari-lari jual aqua dengan supir angkot, supir bus, dengan supir-supir lah seperti itu. Dengan kawan-kawan. Dulu di terminal Depok itu ada namanya Panter. Paguyuban anak terminal. Disitulah saya bernaung di Panter itu. Gitu. Nah, dari perjalanan Abang nih, kira-kira yang membuat Abang sampai konsisten tuh selama 14 tahun itu ada ceritanya di balik itu nggak Bang? Kira-kira Bang? Iya, karena segala sesuatu itu kalau kita nikmati dan mohon maaf ya, kita berbicara konsisten, apalagi kita bisa berbicara kejujuran, insya Allah semua akan membawa satu keberkahan dan kebahagiaan, baik pada diri pribadi maupun kepada diri keluarga dan orang lain. Salah satu contoh adalah hingga saat ini kami masih konsisten melakukan kegiatan sosial, walaupun saya sudah bukan di LSM, tapi Jumat Berkah,
dan masih memberikan satu sedekah-sedekah lainnya kalau memang kita lagi ada rezeki seperti itu. Terus ini Bang, apa namanya? Abang kan sekarang udah nggak LSM nih. Iya. Ya. Kira-kira waktu Abang di LSM dulu itu yang paling pahit ataupun yang perjalanan yang paling mempunyai sejarah di LSM sih Bang? Cerita-ceritanya yang menyedihkan. Ya, kalau tidak salah itu di 2016 ya, 2016 itu kami pernah mengkritisi pemerintah Kota Depok pembangunan di Bela kedua. Kami demo itu sampai jam 7 malam. Sesuai dengan undang-undang kan demo itu sampai jam 6 malam ya. Jadi jam 7. Nah, begitu jam 7 kita kita itu ditangkap oleh polisi dan saya ketika itu alhamdulillah Tuhan masih melindungi saya walaupun saya ditangkap begitu banyak dengan polisi dan sempat kita diproses di Polres Kota Depok, tapi pada akhirnya kita dilepas lagi. Itulah yang benar-benar kesan saya ketika di LSM. Yang membuat semangatnya apa kira-kira? Yang membuat semangatnya adalah keluarga dan kawan-kawan. Tetap kita didukung oleh keluarga, khususnya istri, dan kawan-kawan juga tetap mendukung bahwa seluruh kegiatan-kegiatan kita itu tetap didukung oleh teman-teman, baik itu di dalam organisasi maupun di luar organisasi itu sendiri. Itu gini Bang, jadi kan kalau di masyarakat kan melihat LSM ini tanda kutip kurang baik nih. Ya. Itu menurut pandangan aku gimana nih? Ya, itu tergantung dari sisi mana orang menilainya ya. Tapi bagi saya secara pribadi, kita nggak bosan-bosannya memberikan satu image yang positif ya. Salah satu contoh, kita sering pergi ke pengajian ya, ikut pengajian. Terus yang kedua, kita membuat satu program yang memang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, yaitu Jumat Berkah. Dan yang seterusnya, kalau memang ada masyarakat yang perlu dibantu sesuai dengan kapasitas kita, ya kita bantu. Jadi tidak semua LSM ataupun organisasi kemasyarakatan itu dalam tanda petik ya, tapi ada juga organisasi kemasyarakatan itu yang memang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan LSM saat ini gimana Bang? Tantangan LSM kalau dulu sama zaman yang akan datang kan beda nih. Ya. Abang gimana nih melihat tantangan LSM ke depan ini? Nah, justru dengan adanya tantangan ini, saran dan masukan dari saya terhadap teman-teman aktivis LSM, ini coba kita membenahi mindset diri kita dalam artian jangan hanya berkutat berharap terhadap organisasi LSM itu sendiri, tetapi kita mencoba usaha-usaha lain. Contoh, ini mohon maaf ya, bukan saya pamer ya. Saya sekarang sedang beternak sapi, pengemukan di kampung, ya di Bojonegoro. Nah, terus ada juga saya sedikit banyaknya kayu jati. Dan saat sekarang ini saya sedang menggeluti yaitu jual beli nanas dari Subang dibawa ke pabrik selai di Jakarta. Untuk saat ini alhamdulillah masih berjalan. Nah, di samping itu juga kalau waktu senggang, saya sekarang bertani. Ini bertani saya sekarang adalah cabai, pisang, dan jagung. Petani itu bukan tanah saya sendiri, tetapi itu adalah lahan tidur, baik yang ada di Kecamatan Tapos maupun di Sukmajaya, seperti itu. Jadi besar harapan saya, ayolah teman-teman aktivis, coba kita berinovasi yang membuat image kita lebih positif di mata warga masyarakat. Hubungan nih Bang, hubungan LSM dengan pemerintah. Nah, menurut Abang harusnya seperti apa nih Bang? Gini, memang kalau kita berbicara politik ini nggak ada habis-habisnya. Tetapi ketika kita berbicara dukungan maupun pilihan, semuanya sudah usai. Maka mari kita kembali bersatu, ya saling membantu bahu-membahu bagaimana membuat Kota Depok yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi. Karena apapun alasannya adalah kita ini warga Depok. Kalau Depok istilahnya jelek, kan yang malu kan warga Depok juga. Ayolah kita bergandengan tangan, bersinergi, dan bermitra dengan pemerintah Kota Depok di bawah kepemimpinan Sopyan Chandra ini. Ya mungkin ini Bang, tadi Abang kan dari LSM yang sudah terkenal nih ya, nama Abang di mana-mana. Siapa sih yang nggak kenal Kasno? Iya.
Nah, sekarang jadi petani. Iya. Nah, apakah nggak ada rasa misalkan nanti ditinggalin teman-teman Bang? Enggak, saya tidak. Saya percaya diri dan semua itu kembali kepada diri kita. Ya, kalau memang itu kita anggap baik, ya laksanakan, ya lakukan dengan baik. Seperti itu. Jadi jangan pernah orang itu gengsi. Ya itu kembali lagi saya bilang. Saya untuk saat ini megang pacul pun nggak gengsi saya. Terus saat ini juga alhamdulillah kurang lebih ada ya mungkin sekitar 2000 meteran ya yang sudah saya kerjakan itu untuk nanam pisang dan segala macamnya. Saya nggak pernah gengsi. Ini kan demi kebaikan diri kita dan demi kebaikan keluarga juga. Nah, kenapa ada pemikiran ke arah sana Bang? Yang tadinya memang Abang boleh dibilang bergelut di LSM, ya memang yang diutamakan adalah ide, tapi Abang sekarang tahap ke praktisi selaku petani gitu Pak. Ya. Jujur saya katakan, saya sudah tua. Umur saya sudah 59. Saya pikir sudah saatnya saya sudah mulai mempersiapkan diri saya untuk mungkin dan waktu dekat, nggak tahu ya namanya umur. Mungkin bisa hari ini, besok, bisa bulan depan saya wafat. Maka saya sudah mulai mempersiapkan diri bagaimana caranya ketika saya nanti wafat bisa insya Allah husnul khotimah. Itu saja sih. Oke rekan-rekan sekalian ya, sahabat Pojok Depok di channel YouTube Babi yang sangat berbahagia pada sore hari ini sangat apresiasi ya. Beliau Bang Asno ini yang tadinya sebagai tokoh LSM sekarang jadi petani. Petani bukan kecil-kecil ya, besar gitu ya. Nah mungkin Bang Asno yang terakhir nih, Ya. kesan-pesan ya. Yang pertama kesan sebagai pelaku LSM 14 tahun itu seperti apa? Terus yang keduanya pesan terhadap para pegiat LSM yang saat ini masih aktif. Ya, itu tadi bahwa teman-teman khususnya yang sudah senior ini ya, teman-teman aktivis LSM maupun organisasi lainnya, kita ini sudah berumur, ayolah kita sudah mulai mempersiapkan diri bagaimana kita nanti ketika kita sudah dijemput sama yang di atas, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, pesan saya bagi generasi muda yang memang baru merintis ingin menjadi LSM ataupun ikut organisasi lain, orang berorganisasi itu tidak mudah. Ya, banyak rintangannya, banyak orang yang tidak suka, walaupun ada juga yang suka, tapi lebih banyak lagi orang yang tidak suka sama kita. Walaupun kadang-kadang diri kita sudah baik, sudah benar, tetap artinya ada pihak-pihak saja yang menyalahkan, bahkan memfitnah diri kita gitu. Oke, selamat ya Bang. Terima Semoga kasih. yang tadi pesan oleh buat kita semua bahwasannya kita ingat bahwasannya usia kapan kita tidak tahu dan untuk memperbaiki ya. Masya Allah ya, jadi abang kita punya visi ke depan dan sekarang boleh dibilang udah hijrah. Oke, terima kasih Bang Asno Ya, atas sama-sama. kehadirannya ya. Sama-sama, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.